Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu wa rabbuna wa yallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di hari Rabu kita bertemu lagi di sore ini. Kita bersyukur Allah masih menjaga keutuhan iman dan Islam kita hingga senantiasa kita bertemu dalam kesempatan ini. Ikhwatu fillah, ya tentunya kesyukuran ini harus senantiasa ditanggapi oleh kita akan terus bagaimana mempertahankan keimanan dan Islam itu. Dan bagaimana pada saat ini itu sangat berat untuk mempertahankan Islam. Kita lihat bagaimana kemarin tuh ya, ini pas dengan tema kita ya. Nanti sebelum masuk ke tafsir ya, yakni hal-hal yang bisa membatalkan syahadat atau hal-hal yang bisa membatalkan Islam, karena syahadat itu adalah yang pertama dari bangunan Islam. Ya. Dan sekarang kita lihat bagaimana contoh pada pimpinan atau para pemimpin Islam di negeri kita, di masjid yang katanya masjid pusat, Masjid Istiqlal, telah dinodai kemurnian Islam itu dengan datangnya si tokoh Katolik ya. Tokoh Katolik ini adalah misionaris ya. Ikhwatu fillah, ada yang tahu tokoh Katolik ini adalah misionaris. Jadi bukan orang abal-abal dia, bukan hanya tokoh Katolik biasa, tapi punya misi. Ya, seperti antum tahu ya, bagaimana kedatangan seorang misionaris buat apa coba? Kemarin saya dengarkan sebuah kajian bagus kali ya, cuman emang pada kadarnya nggak direkam ya gitu. Ini ternyata di kita juga ada di Bandung tuh ya. Misionaris itu ada. Dia bermisikan untuk mengkristenkan ya. Jadi ada wilayah khusus nih ya yang sudah dilampaui itu ya. Yaitu di wilayah Cimenyan. Ya. Ada misionaris nih di Cimenyan. Cerian ya. Aya dia orang Cimenyan. Tacan yang kayak undang we gitu. Nah, itu ada misionaris yang setiap harinya atau kerjaannya di antaranya untuk menjadikan Islam atau kaum muslimin di sana terombang-ambing ya, terombang-ambing akan agamanya. Ya bisa dengan bantuan, bisa dengan ya
diberikan arahan sedikit lah gitu. Arahannya itu ya gitu. Ya, pembinaan, tapi pembinaannya itu nah jatuhnya itu ke misi. Ya tak kristenisasi teh gitu ya. Ya kita bersyukur tuh ya. Kalau ustazah diantaranya yakni Iren Handono tuh ya, itu beliau pernah menjadi misionaris tuh ya. Kemudian bertobat, dia masuk Islam. Maka tentunya beliau juga mengarahkan kepada kita bagaimana ini tokoh-tokoh misionaris dan bagaimana tata cara mereka ya. Ayo hati-hati nih. Di negeri kita nih. Ini kedatangan tokoh Katolik ya. Sampai dicium-cium, dipuja-puja, didewa-dewakan tentunya. Siga naon gitunya. Padahal itu tokoh Katolik dicium-cium oleh siapa? Imam masjid eta tuh Pak. Waliyazubillah. Terus sampai wah gitu ya dipuja-puja oleh orang sana, sampai ada orang yang katanya memang hafal Quran, ya seorang ustazah juga gitu ya. Dia menangis ketika bertemu si tokoh Katolik gitu ya. Aduh, waliyazubillah ya negeri teh kumaha. Ini kalau dekat yang namanya azab, ya memang dekat sekali namanya azab, Pak. Allah itu tidak segan-segan gitu ya memberikan azab dikala waktunya memang orangnya ini sudah keterlaluan lah gitunya. Ya kan ada apa prediksi akan megatrust gitu ya. Terus juga bahkan ya yang sudah digemburkan dulu ya Jakarta tenggelam teh ya gitu ya. Ya itu bukan sesuatu yang aneh karena bagaimana ya rusak akidah di negeri ini ya gitu. Dirusak oleh para misionaris ditambah orang-orang yang mendewa-dewakan tuh ya. Memuja-muja akan tokoh-tokoh musuh Islam, Pak. Ya. Nah, sehingga tentu ini jadi persoalan di negeri kita. Pentingnya belajar akidah itu ya. Nah, ini saya ingin lanjutkan dulu quote sedikit ya yang kemarin belum dibahas di hari Senin ya. Sebelum kita ke tafsir, yakni dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Agar kita menguatkan syahadat kita ya. Menguatkan keislaman ya. Bahwa al-ilah yakni Allah Subhanahu wa taala yang dimana hati itu kata Ibnul Qayyim merasa merendah kepadanya dalam bentuk mahabbah kecintaan, mengagungkan inabah ya, taubat, ikram, memuliakan, ta'zim, membesarkan, tunduk patuh, takut, mengharap dan tawakal. Itulah bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan hati itu terkadang banyak ya lebih banyak pahalanya dibandingkan amalan perbuatannya. Jadi
dibandingkan amalan anggota badan, amalan hati itu lebih banyak ya gitu. Jadi senantiasa kita jaga ketentraman hati kita dengan Allah, tunduk patuh ketika Allah mengatakan dirinya adalah Ahad, dirinya Esa, kita tentram dengan hal itu ya. Kemudian juga dari Ibnu Rajab rahimahullah bahwa al-ilah yaitu ditaati dan tidak mungkin bermaksiat bila berada di hadapannya, ya, merasa kita dilihat olehnya. Ditaati dalam hal takut, rasa hormat, cinta, mengharap, ya, mengharap, tawakal, meminta dan berdoa. Semua perasaan tersebut ditujukan kepada Allah. Barang siapa yang mengarahkan perasaan tersebut kepada makhluk, meski hanya sedikit, maka ia telah musyrik, ya. Apalagi makhluk itu adalah musuh Islam, ya. Ketika diarahkan rasa hormat dan cinta itu, ya, musuh Islam dihormati, dicintai, aduh aliazubillah, kade pak diharap-harap tuh ya, bahkan barokahna ge direbut rebutan barokah gitu ya. Ternyata ya bahkan bisa keluar dari Islam sebenarnya itu ya. Karenanya hal-hal tersebut ya ditaati dalam bentuk ibadah, yakni kekhususan bagi Allah ya dalam masalah uluhiyah, dan bisa serta jangan sampai dikotori kalimat la ilaha illallah, dan juga jangan sampai mendangkalkan tauhid ya. Oh, sekarang itu banyak orang yang mendangkalkan tauhid ya. Kekhususan uluhiyah itu kalau diwujudkan dalam peribadahan kepada makhluk, maka itulah kesyirikan ya. Kalau kepada makhluk. Ya kita juga banyak terkadang tuh ya pada pohon, pada batu tuh ya. Karena sedang marak khodam-khodam tuh ya. Masya Allah tuh ya. Banyak wasilah gitu ya yang menjatuhkan pada hal itu. Al-Biqai mengatakan bahwa la ilaha illallah adalah penafian yang hebat terhadap ma'bud yang hak, bukan al-maliku azam. Ilmu tentang kalimat ini adalah zikir yang paling agung dan bisa menyelamatkan dari bencana. Nah, jadi kalau seseorang memurnikan la ilaha illallah, memuliakan kalimat itu, dijauhkan ya. Yakni dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari murka Allah. Itu di dunia juga, tentu di akhirat pula. Bisa dikatakan ilmu yang paling bermanfaat dan akan menjadi bermanfaat, yakni bentar Pak. Padahal udah dimatiin nih Pak, teringnya Pak, ada errornya. Yakni apabila tunduk ya dan
tentu tunduk terus mengamalkan ya, mengamalkan kandungannya. Apabila tidak tunduk serta mengamalkan, maka itu adalah terjadi kebodohan ya. Kebodohan yang sengaja ya. Itulah mungkin sedikit quotes yang disampaikan pada hari ini di pelajaran syahadat. Barakallahu fikum.